Ini kan... Wah. Emang ngagetin, hanya di BSI Milad Spesial Serba 2. Margin mulai setara 2,22%. Segera ajukan sekarang. BSI Gria Spesial Serba 2. Bank Syariah Indonesia. Burat. Hai, hanya di BSI Milad Spesial Serba 2. BSI Oto, margin mulai setara 2,22%. BSI Oto, Spesial Serba 2. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda semua hari ini? Selamat datang di acara Harmony Live bersama BSI edisi spesial Milad yang kedua tahun bersama saya Paramita Sumantri yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir nanti. Nah, sahabat Harmony Live ini merupakan obrolan santai seputar tips keuangan supaya hidup lebih seimbang, tentunya bersama dengan narasumber-narasumber yang nanti akan saya perkenalkan di awal acara nanti. Nah, tentunya bersama narasumber yang seru dan juga ahli di bidangnya masing-masing. Dan senang sekali rasanya pada kali ini Harmony Live bersama BSI ini tidak hanya disaksikan melalui YouTube channel Bank Syariah Indonesia, tapi juga bisa disaksikan secara live streaming melalui video.com. Nah, sahabat Harmony Live, tanggal 1 Februari Bank Syariah Indonesia berulang tahun yang kedua. Nah, dalam rangka merayakan Milad yang kedua ini, Bank Syariah Indonesia tentunya sudah menyiapkan beragam program dan promo menarik untuk para nasabah maupun calon nasabah. Salah duanya nih adalah untuk pembiayaan hunian dan kendaraan yang kita akan cari tahu secara lengkapnya di acara kita hari ini. Nah, selain program dan promo menarik di usianya yang kedua tahun ini, BSI juga ingin menjadi perusahaan yang bisa bertumbuh secara seimbang dan berkelanjutan. Dan harapannya Bank Syariah Indonesia dapat selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan di setiap life stage para nasabahnya. Karena kita tahu ya, dari lahir hingga usia lanjut ada banyak sekali life stage yang akan dilalui oleh manusia. Ada banyak juga nih kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi yang tentunya membutuhkan dana. Nah, bagaimana nih kita dapat mengelolanya dengan baik agar semua kebutuhan dapat terpenuhi. Nah, ini yang akan kita bahas dalam obrolan kita pada Harmony Live bersama Bank Syariah Indonesia pada hari ini. Kita akan bahas secara mendalam bersama narasumber kita yang sudah hadir bersama saya hari ini. Ada seorang praktisi ekonomi yaitu Greget Kalabuana dan juga Ratu Isyel dan sang suami Billy Joe yang merupakan pasangan suami istri baru yang pastinya lagi sibuk-sibuknya nih menata dan juga membangun rumah tangga kecil mereka. Kita langsung akan sapa pada sore hari ini. Halo, assalamualaikum semuanya, Mas Greget, Mas Billy dan juga Mbak Isyel. Apa kabar, semua sehat? Baik, alhamdulillah. Pengantin baru sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya dari auranya. Kelihatan ya auranya ya. Kalau orang-orang pengantin baru tuh langsung terpancar begitu ya, sahabat Harmony Live. Mas Greget sehat, Mas? Sehat, ketemu lagi. Kita ketemu lagi ya. Kemarin ketemu pada saat sebelum tahun baru, sudah mengatur-ngatur keuangan. Nah, kita bahas nih yang pada episode kali ini gimana caranya mengatur keuangan, terutama untuk para pasangan suami istri, rumah tangga baru, rumah tangga yang lama juga nanti kita akan bahas. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu nih untuk sahabat Harmony Live, karena kami akan memberikan kesempatan bagi pemirsa semua untuk bertanya mengenai topik kita pada hari ini. Nah, untuk 3 orang penanya terbaik nantinya akan mendapatkan hadiah saldo tabungan Bank Syariah Indonesia sebesar masing-masing Rp150.000. Jadi buat Anda, sahabat Harmony Live yang ingin langsung bertanya, sudah nggak sabar nih kira-kira gimana nih cara mengatur keuangan rumah tangga dan lain-lain, boleh langsung disiapkan, nanti ditulis dan langsung di-enter, dikirim di kolom chat kami. Nah, informasi juga untuk yang ingin tahu nih ada promo-promo apa saja sih di Milad kedua Bank Syariah Indonesia, boleh langsung ambil handphonenya, di-scan barcode di layar sebelah kanan Anda. Nanti bisa terlihat ada promo-promo apa saja di Bank Syariah Indonesia di Miladnya yang kedua tahun ini. Oke, kita langsung mulai ngobrol-ngobrolnya nih sahabat Harmony Live dengan narasumber kita pada sore hari ini. Kepada pasangan pengantin baru dulu nih ya, Mbak Isyel, Mbak Ratu dan juga Mas Billy nih ya. Kalau berbicara soal keuangan ya, boleh diceritain dulu gak? Kalian kan pasangan suami istri muda ya. Tentunya walaupun masih 1 bulan ya? Ya, benar ya? 1 bulan setengah ya. 1 bulan setengah ya. Gimana sih, boleh dong cerita dalam 1 bulan terakhir ini mengatur keuangan dalam rumah tangga meskipun masih baru, apa sudah direncanakan sebelumnya? Nih, karena kita tahu kan barangkali sahabat Harmony Life belum ada yang tahu nih proses perkenalan hingga pernikahannya ada dengan cara ta'aruf begitu ya. Nah, itu tuh gimana tuh? Boleh siapa aja yang jawab? Mas Billy barangkali? Sebelumnya terima kasih, thanks for having us.
untuk BSI, video.com dan Liputan 6 yang sudah mengundang kita hari ini ya. Iya, betul. Karena kita ta'aruf, kita sedikit menceritakan dulu. Pertemuan kita pertama itu kita ta'aruf dan kita di awal pasti sudah terbuka mengenai keuangan, betul banget. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, kita punya utang atau kita pendapatannya berapa segala macam tuh kita dijelaskan di awal gitu. Seberapa tidak tertutup ya, seberapa terbukanya nih ketika proses perkenalan itu terhadap masalah keuangan rumah tangga? Sangat terbuka sih, jadi biar tidak ada masalah ke depannya. Oke. Jadi tadi hutang dibicarakan, punya hutang apa tidak gitu ya, apalagi yang pada saat itu dibicarakan? Karena kan perkenalan cuma 2 bulan ya waktu itu, perkenalan 2 bulan. Kayaknya tuh kalau misalnya untuk pasangan muda tuh kayaknya singkat banget gitu kan. Biasanya ada yang sampai bertahun-tahun, mungkin karena memang prosesnya taruh tadi yang sudah disebutkan. Jadi memang dalam 1 dan 2 kali pertemuan dengan wali itu kita benar-benar membicarakan gitu seputar nanti keuangannya ke depannya bagaimana, pendapatan cash flow-nya kita juga dibicarakan gitu. Walaupun memang tetap ada aja sih setelah menikah yang kayak baru tahu nih ya pastilah masih ada yang malu-malu gitu. Cuman sebisa mungkin di awal karena memang kita berdua sepakat untuk berhasil gitu ya di rumah tangga ini, jadi tidak ada yang ditutupi lah untuk masalah keuangan, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari ya, terutama kebutuhan primer ya, kita bicara soal kebutuhan primer. Dalam 1 bulan terakhir nih, gimana cara ngatur keuangan setelah berumah tangga? 1 bulan terakhir, suami menyerahkan kepada saya sebagai bendahara rumah tangga. Jadi memang ada beberapa tabungan sih. Untuk kebutuhan sehari-hari yang mana dikhususkan untuk kebutuhan primer ini gitu kan. Kita masih banyak banget belajar ya. Banyak belajar, betul. Itu ada saran dari dia, aku tulis gitu kan. Intinya sharing sih. Sharing penting. Komunikasi itu sangat penting juga. Jadi masih trial ya, mana yang paling cocok ya dalam rumah tangga baru ini ya. Nah, kan kalian berdua kan pasti punya penghasilan masing-masing dong ya. Di YouTube ya Mas Billy, kemudian juga Isyal juga di modelingnya begitu ya. Nah itu ada pembagian khusus nggak dalam mengatur rumah tangga nih? Kalau buat kita yang baru memulai, khususnya saya sebagai suami, saya sangat terbuka kepada istri tentang pendapatan. Jika saya kan memiliki pendapatan sebagai suami dan istri pun memiliki pendapatan, tapi jika sudah dalam satu keluarga, satu rumah tangga, itu uang bersama buat kami. Ya betul. Jadi tidak ada lagi uang istri, tidak ada lagi uang suami, tetapi uang bersama gitu. Dan itu semua penghasilan, mohon maaf, ini diserahkan kepada bendahara rumah tangga. Betul. Biar lebih ini. Betul. Berarti yang harus banyak belajar gimana nih? Mas Billy-nya suami juga ikut belajar apa dong nih kalau diserahkan kepada pihak bendahara lebih mengontrol sih, maksudnya ditahu dari istri tuh cash flow seperti gitu apa ya. gitu. Kayak aku kan selalu masih laporan nih setiap misalnya dia masuk segini-segini, nanti aku akan kemana-kemana, nanti dia juga yang kayak mengatur. Sering sih maksudnya walaupun aku sebagai bendahara tapi dia juga yang sering ngasih saran gitu kayak misalnya ini harusnya dipakai apa, ini harusnya dipakai apa, ini harusnya dipakai apa, tapi selebihnya silahkan udah percaya gitu. Intinya sebelum ini juga kan tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol juga, udah sempat tanya juga ke Mas Greget juga gitu ya. Dan tadi juga disebutkan betul sih banyak yang bilang gitu ya Mas, aku juga sering dengar gitu ya kalau misalnya uang suami, uang istri, uang istri gitu. Sedangkan aku di sini tuh malah nggak dapet feel-nya itu kalau itu tuh sebuah rumah tangga gitu. Jadi di awal kita sepakat banget kalau ini uang barengan gitu. Bersama ya. Mau masuk dari rekening suami ataupun istri, ini uang bersama. Nah, untuk mengatur pengeluarannya sendiri gimana nih? Karena sudah terkonsep nih ini uang bersama mau dari pos mana saja yang masuk. Nah, prioritasnya pada saat pengeluaran setiap bulan itu apa? Prioritas utama untuk setiap bulan itu tentu kebutuhan primer ya. Yang sehari-hari itu. Betul. Jadi seperti yang tadi aku sudah sebutkan juga, kita punya 3 tabungan yang mana itu untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. 1 tabungan lagi untuk apa? Jangka pendek ya. Jangka pendek seperti keinginan misalnya traveling atau belanja, karena tetap walaupun menabung tetap bahagia. Biar kita merasakan apa yang kita ini. Ada self reward gitu ya. Self reward bener. Kalau dulu masih single, self rewardnya setiap hari ya. Habis kerja self reward lagi gitu. Tapi
Sekarang selalu prioritasnya untuk berdua sih. Sama yang satu lagi yang untuk kebutuhan sehari-hari. Keren banget sih. Jadi udah punya pos-pos tersendiri tuh ya. Ada 3 tabungan yang dipisahkan kemana-mana saja pengeluarannya ya. Betul, betul. Keren. Oke, saya langsung ke Mas Greget. Seru ya Mas Greget ya, ternyata pengantin baru nih. Masih muda, pengantin baru ya sudah bisa mempunyai ilmu untuk mengatur keuangan rumah tangga. Nah, tapi dari sisi Mas Greget sendiri nih Mas, kalau berbicara soal perencanaan keuangan rumah tangga dan berbicara soal pengeluaran primer, ya kita bicara soal primernya dulu nih. Ini gimana sih Mas yang paling ideal lah seenggaknya ya untuk merencanakan keuangan dalam rumah tangga? Ya, ini sebenarnya kayak ini ya, sekolah pranikah. Aku biasanya ngisi sekolah pranikah gitu ya, 1 semester. Enggak. Jadi sebenarnya apa yang tadi dipraktekkan sama Mbak Ishel sama Mas Billy itu udah keren banget gitu. Sama seperti yang biasanya aku sampaikan. Karena pernikahan itu salah satu penyebab perpisahan atau pertengkaran atau perceraian itu adalah ketidakjujuran atau ketidakterbukaan keuangan. Gitu. Ada 6 biasanya. Yang pertama adalah power place gitu. Siapa yang kerja sebenarnya di sini? Apakah suami istri atau istri? Mungkin zaman sekarang kan ada yang begitu ya. Padahal sebenarnya kewajiban nafkahkan dari suami. Yang kedua, personality, soal uang gitu. Siapa yang tipenya tuh belanja? Kayaknya di sini yang belanja Mas Billy. Kayaknya Mbak Ishel lebih nabung misalnya gitu. Ketemu nggak nih gitu. Terus kalau punya anak itu kan turunannya banyak. Terus juga keluarga besar gitu. Apalagi kalau salah satu ternyata tulang punggung keluarga gitu. Nah, kemudian setelah nikah gimana keluarga besarnya? Nggak mungkin dong misalnya istrinya awalnya ngasih uang bantuan ke keluarga terus di stop sama suami, nggak mungkin juga gitu. Terus utang gitu. Nah, itu juga harus jujur, jangan sampai kayak surprise habis nikah utangnya banyak banget kayak gitu. Di prank jadinya ya. Ya di prank. Terus satu lagi sama ini. Tadi what is yours, what is ours. Jadi kan tadi dibilangnya uang suami, uang istri, ya, uang istrinya sendiri gitu kan. Padahal kalau secara Islami kan nggak gitu. Jadi ya istri itu berhak mendapatkan nafkah, suami memberikan nafkah dan suami punya hak untuk uangnya juga gitu, untuk keluarganya, untuk dia senang-senang hobi gitu. Jangan sampai kayak istri memonopoli gitu ya. Nah dari 6 ini biasanya yang pertama harus dibahas adalah struktur rezeki. Nanti siapa kalau kita menikah yang bekerja gitu, dari mana aja penghasilannya gitu. Terus kemudian yang kedua juga tadi literasi keuangan gitu. Oh aku tuh udah belajar soal literasi keuangan kok, misalnya Mbak Ishel gitu. Oh Mas Billy belum, ya udah belajar misalnya gitu. Terus nanti pengelolaannya seperti apa? Misalnya tadi rekening bersama, ya kan, uang bersama gitu kan. Terus perencanaan keuangannya dalam arti tujuan jangka panjang, apa yang mau dibeli gitu kan. Terus sama tadi peran keluarga besar. Jadi intinya menikah itu sebenarnya tidak hanya berbagi impian atau tujuan atau harapan, tapi berbagi sumber daya keuangan. Ya itu bisa aset, bisa liabilities gitu ya, utang gitu. Oke. Nah dari 6 poin yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Greget, ini kapan sih Mas waktu terbaiknya ya sebagai perencanaan keuangan itu perlu dipersiapkan? Apakah kalau misalkan tadi dalam case-nya Mbak Ishel dan Mas Billy ketika ta'aruf kan sudah dijelaskan gitu, sudah transparan begitu ya. Atau pada saat baru kenalan atau bahkan sebelum punya calon sudah punya rencana keuangan rumah tangga sendiri atau gimana? Kapan sebaiknya? Sebenarnya literasi keuangan tuh dari kecil harus sudah ada. Dari sejak kita ada di keluarga gitu ya, kita dididik orang tua kita dengan literasi keuangan, misalnya nabung gitu ya, sosial, ngasih infak, sedekah, zakat kayak gitu-gitu. Terus juga investasi gitu. Nah, kalau seandainya memutuskan untuk menikah, aku biasanya bilang ke teman-teman yang ta'aruf gitu ya, ta'aruf tuh jangan hanya ngebahas visi misi, tapi literasi keuangannya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya nggak ta'aruf pacaran, untuk yang pacaran misalnya gitu ya, ya di pacaran tuh kan kelihatan ya, oh yang biasanya bayar siapa, oh dia suka minta beli ini, beli itu, kan ketahuan tuh sebenarnya perilaku keuangannya seperti apa. Di Harmony Life yang pertama kan kita ngebahas mindset, money mindset, sama money attitude gitu kan. Ketahuan sebenarnya gitu. Nah tapi kalau udah terlanjur nikah dan nggak ada bicaraan seperti itu ya dimulai sekarang gitu. Kita ngobrolin kira-kira gimana sih biar teratur gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada kesepakatan tadi misalnya Mbak Ishel gitu ya, sebagai Menteri Keuangan rumah tangganya gitu. Nah terus Mas Billy sebagai controller. Jadi dia ngasih kontrol gimana sih cash flow-nya gitu. Cash flow itu juga salah satu bentuk kesepakatan bersama gitu. Okay. Tadi sudah sempat disinggung tuh sahabat Harmony Life kalau berbicara soal pernikahan itu juga salah satunya adalah bukan hanya mewujudkan impian. Tapi impian itu kan penting ya Mas ya. Betul. Setiap rumah tangga pasti punya impian dan rata-rata nih ketika sudah berumah tangga salah satu impiannya adalah selain misalkan punya momongan dan lain sebagainya adalah punya kebutuhan yang lain, yaitu adalah rumah. Nih biasanya rumah impian, kendaraan impian gitu kan ya. Nah untuk Ishel dan juga Mas Billy nih, punya nggak sih mimpi-mimpi rumah impian? Atau sekarang jangan-jangan kalian sudah punya rumah yang diidamkan?
atau gimana? Sangat punya sih sebenarnya. Termasuk rumah-rumah tuh kan tempat tinggal kita gitu ya sampai kapanpun gitu. Di dunia ini kita tuh pasti punya rumah impian yang pengen kita apa yang namanya? Wujudkan. Wujudkan gitu. Jadi pastinya punya mulai dari rumah, mobil dan lainnya pasti kita punya. Iya. Nah, sudah direncanakan belum? Atau sudah ada yang dituju, oh mau beli rumah ini nih kira-kira cash flow-nya dari mana dan lain sebagainya. Betul. Ibu Bendahara, gimana Ibu Bendahara? Sebenarnya dari awal, lagi-lagi di awal itu sebuah keterbukaan gitu ya sebelum menikah. Makanya alhamdulillah sedikit demi sedikit kita kayak mulai paham gitu mau diarahin kemana nih keuangan gitu ya. Yeah. Pun begitupun suami di awal udah bilang gitu tempat tinggalnya mau di mana gitu. Saat ini memang suami dulu yang sudah mempersiapkan gitu, cuman karena kita udah berdua, jadi rumahnya juga impian berdua gitu. Pastinya untuk impian berdua ini kita masih punya gitu. Jadi untuk mempersiapkan itu dia. Makanya kenapa suami juga menyarankan gimana kalau kita punya tabungan dipisah untuk jangka 3-5 tahun ke depan. Itu yang masuk dengan rumah dan mobil impian, itu masuknya ke yang mungkin 3 tahun, intinya yang jangkanya lumayan jauh lah gitu. Jadi artinya untuk mendapatkan rumah impian, kendaraan impian itu adalah tanggung jawab berdua. Tanggung gitu ya? jawab Iya, berdua. betul, tanggung jawab berdua. Dan udah disiapkan dari pos-pos tadi ya, 3 pos Iya, tadi betul, ya. betul. Sudah cari-cari? Sedang cari-cari. Jadi udah ada yang dituju ya. Iya, betul. Nah Mas Greget tadi keren juga nih ternyata sudah punya pos sendiri ya kan. Terus sudah ada punya rumah impian yang dituju gitu ya. Nah kalau untuk pasangan rumah tangga nih Mas Greget idealnya nih kalau untuk memiliki kendaraan, rumah impian dulu deh. Itu kapan Mas? Bagaimana sih cara tipsnya mengatur keuangannya secara baik? Itu termasuk keputusan yang diambil bersama ya. Ada tujuan itu juga bersama, jangka pendek, panjang, menengah gitu. Terus kemudian pembelian aset, ini kan rumah kan sebenarnya aset ya. Terus kemudian mobil dan lain-lain itu juga keputusan bersama. Kemudian penghasilan itu juga keputusan bersama. Terus perencanaan keuangan, skala prioritas mana dulu, rumah atau kendaraan dulu. Terus juga terakhir itu arus kas, itu keputusan bersama gitu. Nah kalau rumah sebenarnya ya sesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan gitu. Membeli rumah tuh ada rumusnya sebenarnya. Apa tuh? Kalau sebenarnya rumusnya ini pakemnya ya. Jadi rumah itu jangan sampai nilainya harganya itu melebihi 3 kali gaji tahunan, penghasilan tahunan. Oke, Gitu. dihitung dari Itu tahunan kemampuan, ya? itu kemampuannya gitu. Tapi sebenarnya sekarang ya orang bisa-bisa aja sih, maksudnya nyari misalnya lewat KPR syariah gitu ya, pembiayaan syariah dan lain-lain. Terus juga cicilannya bukan cicilan, uang muka 20% kalau bisa gitu. Terus cicilannya jangan lebih 30% pengeluaran gitu. Jadi pengeluaran kita itu kalau misalnya kita pembiayaan rumah nih, cicilannya jangan sampai 30% karena masih ada yang lain kan, kartu kredit, mobil, jangan-jangan nanti malah pengeluarannya itu dari cicilannya tuh 50%. Jadi itu udah nggak sehat, itu udah bahaya gitu ya. Iya. Jadi baiknya kayak tadi misalnya Mbak Isyal bilang nabung dulu gitu ya, baru beli cash, itu juga bisa kayak gitu-gitu. Jadi intinya kita punya perencanaan nih kapan kira-kira. Nah, aku pernah punya pengalaman waktu itu ada acara gede di Jakarta gitu. Aku jadi konsultannya buat ngedengerin cerita anak milenial katanya sama Gen Z. Ternyata usia 23 itu ada mbak-mbak anak kuliahan gitu, aku udah ngambil KPR gitu, rumah, usianya udah puluhan. Satunya lagi, cowok 19 tahun, dia juga udah milih spesifikasi rumah dia. Ternyata orang-orang milenial ini, Mbak Isya sama Mas Billy juga pasti milenial, bukan milenial, generasi Z, sorry. Gen Z Iya, ya. Gen Z. Mereka tuh udah mikir rumah sejak usia muda banget. Dan ternyata orang-orang yang lebih muda usianya itu lebih mudah dapat pembiayaan, karena lebih produktif, karena perencanaan lebih bagus gitu. Oke, jadi kalau tadi bisa dikutip sedikit dari Mas Greget, artinya kalau sebelum kita memutuskan untuk membeli rumah impian, harus dilihat dulu ya, sebulan, setiap bulan itu bagaimana pengeluaran kita, ada cicilan apa tidak, baru menentukan seberapa urgentnya gitu kita beli rumah impian, gitu ya Mas ya? Plus sama satu lagi juga ada tren tentang sustainability. Jadi ini biasanya juga Gen Z milenial yang speak up gitu ya, aku mau yang sustainable gitu kan, misalnya rumahnya hemat energi gitu kan, terus kemudian ada pengelolaan limbah air dengan baik gitu, pencahayaan juga memaksimalkan energi matahari, jadi kaca misalnya gitu kan. Nah itu juga bagian dari gaya hidup yang harusnya ya syariah juga gitu, karena dengan begitu kan nanti biayanya menurun, biaya perawatan menurun, kalau misalnya cuma tinggal berdua ngapain beli rumah yang kamarnya 10 gitu, itu kan biayanya juga membengkak, jadi kita juga harus melihat ke sana, itu yang namanya gaya hidup sustainable tadi.
gitu. Maksudnya ke keuangan nantinya. Oh, gitu. Oke. Kalau menurut Mas Greget sendiri kalau membeli rumah itu termasuk investasi nggak sih Mas? Aku tadi sepakat sama Mbak Isyel dan Mas Billy juga yang bilang rumah itu kebutuhan primer yang sebenarnya sangat mendasar, apalagi untuk keluarga. Bayangkan kita kepala keluarga, kita kan pengennya ya anak dan istri itu hidup di bawah atap gitu ya, aman, nyaman. Kalau kita pun seandainya meninggal sebagai keluarga, mereka juga nggak pontang-panting sana-sini, sudah punya rumah gitu. Makanya rumah itu perlu didahulukan. Kenapa kok nggak mobil dulu, rumah dulu, atau nggak misalnya aset-aset yang lain gitu ya. Kenapa? Karena rumah itu jarang ada substitusinya. Kita mau nggak mau harus sewa kan, kontrak sewa kan. Tapi kalau mobil masih ada Transjakarta, Wali Jakarta, taksi online dan lain-lain kan masih banyak. Tapi kalau rumah ya pilihannya ya sewa, kalau kita nggak punya. Makanya paling nggak didahulukan. Nah, salah satu solusinya adalah tadi memilih rumah yang sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita, dan kebutuhan kita gitu. Kemampuan dan kebutuhan tadi, nggak harus gede-gede banget gitu kan, terus sesuai dengan kemampuan membayar cicilannya kalau misalnya mau KPR, kayak gitu. Jadi dibilang investasi, ya investasi kebahagiaan, tapi kalau udah punya satu, mau yang kedua, ya yang kedua ini investasinya, gitu disewain. Misalnya bisa dikelola dengan lain ya? Iya, jadi disewain, jadiin kosan, misalnya gitu tuh pendapatan pasif kan. Gitu. Jadi kalau menurut Mas Greget gitu ya, sudah punya, taruhlah pasangan muda ini sudah punya rumah impian, sudah punya kendaraan impian gitu, untuk memiliki lagi rumah impian itu akan lebih baik atau lebih baik diinvestasikan tambah kendaraannya aja deh atau tambah aset lainnya atau gimana? Tergantung sama ini profil risiko ya. Kita tuh biasanya investasinya mau kemana sih? Ke instrumen keuangan gitu kan. Kalau nggak salah di BSI juga bisa beli investasi misalnya emas gitu ya. Selain rumah gitu. Tapi kalau ternyata memilihnya aku masih bisa beli rumah, aku sewain dan hitung-hitungannya lebih menguntungkan dan dia bukan tipe yang suka berbisnis di pasar keuangan atau pasar modal atau bisnis tutorial UMKM gitu-gitu, ya udah emas juga nggak apa-apa gitu. Ya pasti jangan sampai rumah itu nganggur. Kenapa? Kalau rumah itu nganggur, udah punya rumah 2, 3, 4, kosong nganggur, nggak disewain, itu yang rugi bukan cuma dia. Masyarakat yang lain juga rugi. Kenapa? Tanahnya dipakai. Gitu. Rumah sekarang jarang karena banyak orang punya rumah tapi nggak disewain dan cuman sebagai aset aja nganggur gitu. Makanya waktu itu kan pernah ada Bu Sri Mulyani bilang aset itu harus produktif. Jadi asetnya bekerja buat kita, dapat uang gitu. Sepakat. Jadi benar banget nih ya sahabat Harmony Life apa yang disampaikan oleh Mas Greget bahwa rumah itu adalah investasi. Jadi buat kalian yang lagi planning untuk mewujudkan rumah impiannya pas banget nih karena ada penawaran spesial serba 2 dari Bank Syariah Indonesia Gria atau BSI Gria yang spesial margin setara 2,22% efektif per annum tetap selama 1 tahun, angsuran pasti sampai lunas, kemudian ada juga cashback dana sampai dengan 2 juta rupiah, DP mulai dari 0% serta bebas biaya administrasi dan appraisal, menarik banget kan ya. Jadi buat kamu-kamu ya sahabat Harmony Life yang tertarik nih untuk mewujudkan rumah impiannya, boleh barangkali langsung datang nih ya ke kantor-kantor cabang Bank Syariah Indonesia terdekat untuk cari tahu bagaimana nih prosedurnya, info-infonya supaya mendapatkan rumah impian, mewujudkan rumah impian sahabat Harmony Life semua. Nah tadi kan kita sudah ngomongin soal rumah impian ya. Betul. Ada kebutuhan lainnya nih yang juga nggak kalah penting biasanya ya karena mobilitas dan produktivitas masing-masing, apalagi kita tinggal di ibu kota ya, bahwa kendaraan nih biasanya juga menjadi salah satu prioritas dalam kebutuhan rumah tangga. Nah, Mas Greget tadi sudah sampaikan ya, kalau daripada rumah atau daripada kendaraan dulu lebih baik kalau bisa ke rumah dulu begitu. Apakah ini artinya kendaraan pribadi ini bukan suatu kebutuhan yang esensial kah atau gimana Mas Greget? Oh tetap esensial gitu, karena kalau misalnya udah punya anak gitu, apalagi anaknya banyak kan nggak mungkin pakai motor atau pakai taksi boros juga gitu kan, lebih baik pakai kendaraan. Tapi kendaraan itu pun juga ada hitung-hitungannya. Jadi, apa tuh hitungannya gimana tuh? Jadi gini, kalau kan kendaraan itu bukan kayak rumah ya, rumah itu investasi betul karena harganya makin lama makin naik. Kendaraan nggak kayak gitu, kendaraan makin lama makin turun. Betul. Nah pilihannya kan 2, beli yang baru atau yang yang second gitu. Nah yang baru, kalau beli baru itu pastikan dia dipakai minimal 10 tahun. Kalau yang second dia terserah kan. Kalau yang baru minimal 10 tahun? Harus dipakai 10 tahun. Kenapa? Karena kalau enggak ya rugi gitu. Nilainya itu baru 2 tahun udah ganti. Jadi kayak dia ibaratnya bayar mahal tapi nilainya nggak sampai di maksimal utility-nya gitu.
Nah kalau misalnya beli second gitu ya, karena itu terdepresiasi menurun, jadi nggak masalah juga, masih banyak yang bagus gitu kan. Nah sama juga dengan tadi, kayak rumah gitu ya, DP-nya kalau bisa 1/5, 20%. Terus kemudian pastikan pengeluaran gara-gara mobil ini tidak lebih dari 10% pengeluaran bulanan. Misalnya kan ada bensin, ya kan? Parkir, Betul. nanti juga cuci mobil kalau nggak mau cuci sendiri itu kan juga kos ya gitu, apalagi sibuk gitu kan. Nah itu kan juga jangan sampai justru dengan mobil malah ini jadi naik gitu. Kadang-kadang kalau aku sendiri Mbak, aku justifikasinya ya dengan mobil aku menjangkau lebih banyak tempat ya dengan biaya yang sama dengan ketika aku naik kendaraan umum gitu. Lebih efektif lebih gitu ya? efisien gitu kan, kadang-kadang gitu juga. Terus kemudian lebih cepat misalnya. Kalau di Jakarta mungkin nggak berlaku lebih cepat ya, tapi lebih nyaman, convenient ya. itu gitu. Nah sekarang kan banyak yang pada beli mobil listrik ya kan, mobil listrik. Sebenarnya itu tren yang bagus ya, karena mengurangi polusi lah, biaya lingkungan gitu. Tapi ternyata orang-orang pada beli itu gara-gara gaya. Itu aku baru baca semalam gitu. Oh, iya? Jadi pada beli tuh kebanyakan bukan karena mengerti, oh ini hemat Fungsinya gitu ya? energi, lebih ramah misalnya gitu ya. Tapi lebih ke gaya gitu. Tapi ada juga yang karena mungkin nggak kena ganjil genep. Kan nggak kena kan kalau listrik, jadi gitu. Mobil penting juga, apalagi kalau udah berkeluarga. Oke, jadi penting juga ya artinya ketika sudah memiliki rumah tangga gitu ya, pos-posnya boleh kalau sudah merasa pengeluarannya cukup gitu ya Mas ya, boleh diposkan untuk mendapatkan kendaraan impian. Nah, karena pas banget nih sahabat Harmony Life buat kalian ya yang mau beli kendaraan untuk mendukung mobilitas, ada penawaran spesial serba 2 dari BSI Auto, yaitu spesial margin setara 2,22% flat, bisa DP mulai dari 0% untuk mobil baru. Kemudian juga ada diskon admin 2 juta untuk mobil baru, cashback Rp500.000 untuk mobil baru, diskon admin 20% untuk mobil bekas, hingga free 2 kali angsuran untuk motor. Ini berlaku selama periode Februari dan juga kuota terbatas. Tertarik? Nah gimana nih Mas Billy sama Mbak Isel sendiri gimana? Kalau soal kendaraan impian, setelah menikah ada penyesuaian nggak? Maksudnya apakah tadinya pengennya mobil A, jadi karena sudah berumah tangga jadi mobil B, atau baru nikah tiba-tiba kita langsung ganti mobil atau gimana? Alhamdulillahnya sebelum menikah saya sebagai suami waktu itu sebelum menikah itu sudah mempersiapkan, jadi sudah membeli mobil yang cukup besar untuk kebutuhan kedepannya karena saya Keren. kedepannya kayak nanti mungkin ada anak, bisa nanti mungkin weekend bisa liburan sama keluarga yang itu membutuhkan sebelum menikah tuh ya, jadi sudah dipersiapkan ya? alhamdulillahnya sudah memikirkan panjang gitu untuk kedepannya. Jadi sudah mempersiapkan mobil yang cukup besar. Jadi setelah menikah ini tidak ada ini sih, masih pakai mobil. Masih pakai mobil yang memang dia udah pikirkan untuk karena betul. sebenarnya pun untuk setelah menikah gitu kan memang pekerjaan kita yang mobilitasnya jauh, terus juga pasti suka bawa baju, bawa sepatu gitu. Jadi memang kayaknya perlu, bisa dibilang mungkin orang-orang kayak mobil tuh bisa jadi rumah kedua lah gitu kan. Apalagi yang kayak mungkin kita bisa disebut freelancer gitu ya Kak gitu. Jadi ketika memang sudah menikah pun masih pakai mobil yang sama, tapi kalau misalnya dibilang mobil impian pasti ada juga gitu ya, yang kayak kalau di jalan pengen juga nih gitu. Cuman memang itu tuh kayak plan ke berapa lah, karena memang kita memang pakai yang ada, yang alhamdulillah juga itu mencakup yang tadi sudah disebut juga sama Mas Greget, mencakup semua yang aktivitas yang sedang dijalani gitu. Dan sebelum nikah, walaupun itu kayak simple, kayak masa rumah sama mobil aja harus diomongin sih sebelum nikah gitu. Buat aku pribadi sebagai perempuan, nggak bisa disebut kayak materialistik atau itu, enggak sih. Kalaupun memang belum ada gitu, kayaknya pasangan tuh wajib untuk sharing gitu loh Kak. Kayak karena kita tetap kayak nanti sepakat kendaraannya bagaimana gitu. Jadi mobil ataupun rumah itu wajib untuk sharing gitu sama pasangannya gitu. Tadi walaupun sudah punya mobil keluarga ya, bisa dikatakan mobil keluarga ya. Tapi sudah ada berencana nggak nih kira-kira kita ganti mobil ini berapa tahun ke depan deh, atau nanti dulu deh belum dalam prioritas ke situ gitu, atau gimana nih pengantin baru nih? Pastinya kita tuh ini sih, balik lagi ke yang tadi sih, kayaknya kita pengen punya rumah impian dulu kalau misalnya ke situ. Jadi setelah itu mungkin ada rencana ke sana mungkin.
Oh gitu. Jadi rumah impian dulu. Iya, karena sebenarnya yang sering lihat mobil di jalan sih dia ya. Suami ya. Saya nggak ngerti mobil jadi sebagai Duduk manis profesional Yang penting passenger. nyaman sih, sejauh ini yang penting Professional nyaman. passenger. Iya, sebagai profesional passenger saya ngikut aja. Profesional passenger bendahara jadi duduk manis aja Iya. ya. Biarkan yang sang supir ya yang menentukan gitu ya. Betul. Nah, Mas Grit, ini saya penasaran deh. Mas Grit kan pasti suka banyak bertemu dengan apa ya istilah klien-klien generasi-generasi gitu ya. Kalau tadi kan Mas Billy salah satu contohnya Gen Z nih yang rumah dulu deh gitu ya dibandingkan dengan kendaraan gitu ya. Apakah memang nih ya tipe-tipe generasi ini tuh memang lebih nyaman untuk punya rumah dulu gitu ya dibandingkan dengan kendaraan atau sebaliknya sih? Ya aku juga melihat fenomena ini. Jadi Gen Z ini meskipun ada beberapa minusnya kayak misalnya terlalu percaya diri. Misalnya gitu kan. Ya termasuk Itu juga jangan juga ya terlalu berbahaya dalam perencanaan keuangan ya kalau gitu. bukan, maksudnya percaya diri akhirnya kayak jadi sok gitu di kantor misalnya. Gitu. Enggak, tapi mereka tuh bagus banget di perencanaan gitu. Kayak tadi Mas Billy dia sudah merencanakan punya mobil, punya ini, punya itu bahkan sebelum menikah. Dan dia berpikir juga nanti kalau misalnya punya anak gimana kayak gitu kan. Terus kemudian selain itu juga tadi melihat kebutuhan kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya mau ganti mobil balik lagi ke prioritas rumah dulu. Beli mobil yang kedua juga nggak apa-apa buat usaha. Ya kan disewain misalnya gitu Intinya kan. aset harus produktif ya. Iya, gitu ya. produktif gitu. Iya, Jadi benar-benar. sebenarnya Gen Z ini ada banyak yang bisa dipelajari untuk generasi milenial ya, dan X dan Y. Jadi kita bisa belajar juga dari generasi Z, terutama soal perencanaan itu. Termasuk tadi membeli rumah, kan untuk ukuran 20 tahunan, 19 tahun beli rumah dengan KPR gitu ya, itu butuh keberanian. Dan keberanian itu kan dihitung ya, dari berapa gaji saya gitu kan, kebutuhannya seperti apa, siapa yang saya tanggung, ini buat menikah atau bukan kayak gitu kan. Jadi menurut aku pelajaran yang sangat penting ya dari generasi Z. Nah, untuk memastikan nih Mas Greget bahwa rencana keuangan kita ini sudah sehat ya, tidak tersendat-sendat nantinya di ujung jalan gitu, artinya untuk jangka panjang aman ini gimana sih caranya tips and triknya dong Mas? Ini berarti konteksnya suami istri ya? Betul. Ya, jadi pertama harus lihat sumber penghasilannya, pendapatan masukannya tuh siapa aja gitu ya, berapa, gabungin dulu biar ketahuan gitu. Nah setelah itu kita susun skala prioritas, kan sebenarnya ada kewajiban, ada kebutuhan, ada keinginan, ada permintaan. Kalau kewajiban itu kan harus keluar ya, wajib suka nggak suka. Misalnya apa ya, zakat, sedekah, utang, sedekah kan nggak wajib. Zakat, pajak, utang gitu-gitu, ngasih orang tua misalnya. Kebutuhan tuh yang sehari-hari operasional. Keinginan itu yang sifatnya ya hanya memenuhi kepuasan aja, bisa dikesampingkan lah. Nah kalau permintaan atau tuntutan itu adalah suatu keinginan yang di backup dengan buying power. Misalnya beli tas mahal 100 juta gitu, itu kan buying power. Nah itu kan prioritas nih, mana yang mau utamakan dulu. Terus setelah itu susun pengeluaran budget allocation. Misalnya pakai metode 40, 30, 20, 10 boleh, 50, 30, 20 boleh, dan lain-lain gitu kan. Tapi nggak berhenti di perencanaan, disiplin untuk mengikuti itu. Terus setelah itu juga dia nyiapin dana pensiun dan dana darurat. Kenapa darurat? Karena itu penting kalau misalnya tiba-tiba kejadian apapun gitu ya, kita kehilangan pekerjaan gitu, kan ada dana darurat. Kalau udah berkeluarga ya minimal 12 kali misalnya. Pensiun kenapa? Biar kita nggak jadi sandwich generation untuk anak-anak nanti gitu. Nah terus punya dana tabungan. Tabungan tuh minimal 10% dari penghasilan. Gitu. Bukan penghasilan, 10% dari pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran itu 100%, 10% itu minimal buat nabung. Nah, cicilan dipatok aja maksimal 30%. Kalau mau lebih kecil lagi, lebih oke lagi, itu lebih udah aman. maksimal ya cicilan ya, 30% ya. Mohon maaf 30. Di luar Udah itu nggak berarti bisa dinego ya. ya nggak apa sih, tapi mungkin harus nambah penghasilan ya. Gitu. Tapi kan generasi Z milenial kan sana sini ya kan, set hustle ya kan, nggak cuman satu penghasilan gitu. Terus setelah itu kalau yang 45 tadi yaitu udah punya pensiun, terus tabungan, terus kemudian dana darurat, sama satu lagi tadi cicilan udah dijaga gitu ya, investasi gitu. Nah kalau itu masih kurang, ya kita harus berpikir ulang gitu. Kira-kira bisa nambah penghasilan dari mana lagi? Pasif misalnya, yang pasif gitu. Oke. Ngomong-ngomong, ada ini nggak sih untuk bendahara rumah tangga nih, Mbak Ishel nih, ada kendala nggak sih selama 1 bulan terakhir ini memegang keuangan rumah tangga? Boleh dong di-share kita apa sih kira-kira yang tiba-tiba jadi, wah ternyata gini ya memegang keuangan rumah tangga gitu kan. Ada sih sempat kagetnya ya, Apa tuh? Tapi sebenarnya waktu awal tuh malah dia yang banyak ngasih saran. Waktu itu apa aja biar keuangan stabil tuh
kita punya tabungan yang tadi Yang dibagi 3 ya. Yang dibagi 3 dan sebenarnya kayaknya tadi Mas Geget juga udah sempat highlight gitu kayak 30% dari penghasilan ya. 33 kali lipat dari penghasilan tahunan. Iya, penghasilan kayak gitu. Jadi intinya kita juga sama sih Kak, kalau misalnya mau beli sesuatu yang itu jangka panjang, itu kita sepakat kalau kita harus ada 50% dari harganya. Iya, Jadi 2 kali lipat dulu dari harga yang kita mau beli. Baru bisa dibeli. Iya, Betul, kayak betul. gitu. Jadi sepakat gitu kalau misalnya kayak kita mau beli rumah misalnya kayak 500 juta misalnya gitu. Kita harus punya 1 M dulu, baru kita mau bisa beli gitu. Karena memang dari awal banget kita menghindari namanya hutang. Pun kalau misalnya mau KPR pun misalnya, tapi sejauh ini kesepakatannya adalah kita nggak mau ada kredit ataupun kayak hutang gitu. Hutang, ya. Jadi memang memaksimalkan yang ada sambil nabung. Dan terakhir kita kenali dulu sama ini sih keuangan ya, betul. penghasilan gitu, kayak penghasilan aku berapa, penghasilan dia berapa. Intinya kita masing-masing sharing dulu di situ. Sama kalau waktu aku sebelum menikah sih aku selalu salah sih dalam mengatur keuangan, kayak pokoknya nabung sampai yang mau dibeli gitu. Tapi akunya nggak bahagia gitu. Akunya nggak bahagia, kayak nabung aja terus. Tapi kayak jadinya kayak hemat tapi nggak mikirin kebahagiaan diri sendiri. Akhirnya jadi ternyata pentingnya ada pasangan juga yang sama-sama mau belajar dengan teori yang sebelumnya kita salah. Dia bantu kayak boleh beli ini tapi kayak kita juga harus bahagia, kayak harus ada untuk traveling, untuk kadang tadi self reward kata Kamita gitu. Itu sih. Benar gitu ya Mas Geget. Artinya menabung jangan terlalu jadi menyengsarakan diri jadi ya. pelit. Pelit gak sama orang lain tapi sama diri sendiri tuh. Iya, namanya pelit. Memang gitu ya Mas ya. Prinsip keuangannya seperti itu. Karena sebenarnya kan pertama kan proteksi, terus nabung, terus investasi gitu ya. Tapi ada satu ayat Al-Qur'an yang aku suka, Al-Qasas 77 ini aku nggak hafal tapi intinya kita mengejar akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia, termasuk menikmati nikmat yang Allah berikan ke kita gitu. Jadi nabung boleh menyiapkan masa depan, tapi juga kalau misalnya sekarang kita mau beli A, ya beli A. Belilah sesuai dengan kualitas yang kamu mampu beli. Jangan kamu pakai pakaian compang-camping, padahal tabungannya luar biasa banyak gitu. Terus juga soal tadi misalnya mengambil cicilan KPR gitu ya, pembiayaan. Mungkin bisa juga tadi Mbak Mita sampaikan ada KPR Gria. BSI Gria. BSI Gria. Kan salah satu kenapa orang takut ngambil cicilan itu kan biasanya karena dia takut dikejar-kejar gitu ya, dengan ketidakpastian gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya coba angsuran di BSI Gria lebih tepat gitu. Sama kayak tadi aku sempat juga cek-cek gitu ya, ternyata untuk anak-anak milenial dan generasi Z yang mungkin masih kuliah gitu ya, ternyata mereka bisa menyesuaikan angsurannya. Iya, jadi beda dong yang masih Z sama milenial kan ya, apalagi yang X gitu gitu kan pasti beda. Jadi disesuaikan dengan kemampuan juga bisa gitu. Oke, seru sih ya. Artinya mengatur keuangan rumah tangga ya, tetap plannya tertuju, punya impian, tapi juga jangan sampai menyengsarakan diri ya, tetap harus bahagia. Nah, kalau tadi rumah impian sudah kita bahas, kendaraan impian juga sudah kita bahas. Nah, gimana dengan perencanaan keuangan lainnya? Seperti misalkan pengen haji deh, ada dana khususnya, atau yang deket-deket ya rekreasi dia pengen kemana aja, ntar setahun ke depan kita kesini. Nah itu tuh gimana nih perencanaan keuangannya kalian berdua? Yang tadi yang biasanya lebih perempuan ya kayaknya gitu ya. Yang 3 tadi ya? Iya yang 3 tadi, itu udah disampaikan dari awal sama Billy ke saya gitu. Kalau misalnya kayaknya kita perlu deh gitu. Tetap sama-sama dua-duanya suka traveling betul. Dia juga senang-senang sebenarnya tuh dari sebelum menikah aja tuh senang kayak belanja, betul tadi yang Mas Geget tebak gitu ya. Bener ya? Kelihatan ya. Tapi aku pikir dia yang senang belanja. Jujur dulu tuh sebelum nikah aku tuh hemat banget pas ketika ngeliat dia, kok dia kayak belanja ini itu gimana gitu. Aku pikir tuh kayaknya yang rajin nabung tuh yang bisa mengelola keuangan deh gitu. Ternyata enggak, ternyata malah kayak dia bisa belanja juga tapi dia bisa nabung juga gitu. Akhirnya kita kayak sharing di situ. Akhirnya disebutkan tadi gitu bahwa kita harus punya 3 tabungan. 3 tabungan ya betul. Yang mana pertama untuk kebutuhan sehari-hari ya. Kebutuhan sehari-hari, kedua untuk jangka pendek yang tadi untuk misalnya mau haji atau liburan.
Yang ketiga yang mungkin dana darurat atau 5 tahun ke depan pengen rumah impian lagi. Itu masuknya ke yang ketiga. Sebenarnya kayak gitu sih. Oke, nah saya kembali ke Mas Greget nih Mas. Kalau sudah direncanakan secara baik ya, secara utuh nih gitu ya. Tapi kan kadang kalau namanya kehidupan ya kan nggak selalu mulus nih ya. Terutama apalagi kalau hidup berdua nanti punya anak dan sebagainya. Nah gimana sih Mas caranya atau ada hal-hal yang perlu diketahui nggak sih sama sahabat Harmony Life di sini kalau kita mengalami krisis keuangan nih dalam rumah tangga nih, apa sih yang harus kita selamatkan dulu gitu? Ya kadang namanya rumah tangga ya kayak kita naik perahu, kayak udah pernah aja. Biasanya ada goncangan tuh justru malah jadi tantangan yang menyenangkan gitu ya. Nah jadi kalau misalnya ada krisis keuangan, yang pertama ya mau nggak mau kurangi pengeluaran. Maksudnya apa? Ya sesuatu yang levelnya itu bukan kewajiban, bukan kebutuhan, kurangilah. Kayak tadi misalnya liburannya oke lah, kurangin dulu gitu misalnya gitu ya. Terus yang kedua kalau masih bisa ya tambah penghasilan. Dan ini poin plus untuk tadi aku bilang generasi milenial, generasi Z karena mereka terlahir sebagai digital native. Mereka bisa menggunakan media sosial dan teknologi dengan baik untuk menghasilkan. Terus juga kalau konteksnya pernikahan ya harus terbuka gitu. Jadi kayak misalnya nih contohnya ada sandwich generation, punya saudara 5, dia sendiri yang nanggung, ya dia harus mau terbuka ngasih tahu aku cuma misalnya segini, kakak-kakaknya dedenya juga harus bantu tuh gitu, jadi terbuka, berbagi tugas, berbagi peran gitu. Jadi pengelolaannya terutama yang 2 tadi sih, pengeluaran harus dikurangi gitu ya, terus pemasukannya ditambah. Atau kalau misalnya lebih esensial lagi sehari-hari itu menyesuaikan gaya hidup. Gitu. Ini contoh juga aku pernah lihat ini hadis atau apa aku lupa ya. Rasulullah itu ternyata menggunakan barang sampai rusak. Dan kalau sekarang sebelum menikah sampai dengan nanti sudah menikah mobilnya masih sama, menunggu rusak misalnya gitu. Itu berarti juga kita mengikuti sunnah Rasul kan gitu. Bahkan sampai ke hal-hal seperti itu sebenarnya ada diajarkan dalam agama Islam gitu dan bisa diikuti oleh semua orang, gak hanya orang Islam gitu. Jadi sampai ke sana gitu sebenarnya. Kalau misalnya kita mau berhemat tuh berarti dia menahan untuk keinginan ya. Tapi kalau menahan untuk kebutuhan tadi itu pelit. Nah, jadi jangan pelit gitu. Nah biasanya hambatannya apa lagi sih Mas dalam mengatur keuangan rumah tangga nih? Karena kan hidupnya udah berdua nih ya, udah nggak bisa sendiri lagi. Misalnya punya keinginan A, ya harus lihat dulu yang B gitu. Nah hambatan-hambatan yang biasa memicu keuangan rumah tangga ini kemudian jadi agak sedikit acak-acakan nih apa nih biasanya Mas? Sebenarnya salah satu faktor yang bisa menggagalkan kita dalam perencanaan keuangan itu emosi. Gitu. Contohnya emosi apa nih misalnya? Emotional spending, emotional investing. Oh teman aku tuh tiap hari ngepost story grafik hijau terus, aku pengen deh, padahal nggak bisa, belum paham saham. Ya akhirnya memutuskan untuk bersaham kan. Itu juga, terus misalnya kayak impulsif buying, misalnya belanja ya, belanja mau beli sepatu, padahal di rumah udah ada sepatu, beda warna doang, misalnya kayak gitu nggak dipakai. Jadi menurut aku emosi. Nah kalau dalam rumah tangga emosi juga sangat pasti berperan dong gitu kan. Emosi, pokoknya aku maunya beli ini, maunya beli itu, tapi tidak bisa menahan, makanya perlu kontrol gitu. Jadi malah aku tadi belajar banyak dari Mbak Isyel Mas Billy ya gitu ya. Jadi kontrolnya itu kayaknya by design. Jadi dibicarakan gitu ya, terus kemudian direncanakan dengan sangat baik gitu. Kalau tadi mendengar cerita dari kedua pasangan ini Mas Greget, ini sudah dikatakan termasuk merencanakan keuangan dalam prinsip-prinsip syariah nggak? Atau barangkali seperti apa sih pengelolaan keuangan dengan prinsip syariah yang ideal gitu? Ya. Esensi syariah dalam perencanaan keuangan itu kan dari tujuan, kemudian ke rencana, ke aksi atau tindakan, ke pencapaian dan evaluasi dan koreksi revisi ya gitu ya. Itu kan dilandaskan oleh syariah gitu. Misalnya tujuannya apa? Oh dia berpikir bahwa tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat, naik haji, punya warisan untuk anak, ketika ada yang meninggal, anak masih bisa bertahan, tidak meninggalkan utang kayak gitu. Terus perencanaannya, oh aku pengennya investasi, nabung di bank syariah, ngambil cicilan di bank syariah kayak gitu kan. Sekarang instrumen keuangan apa loh yang nggak ada syariahnya? Mau apapun sekarang sudah ada gitu kan. Kemudian pas aksinya, tindakannya itu gaya hidup, lebih gaya hidup. Jadi gaya hidupnya yang syariah juga gitu. Jadi yang nggak boros, tapi juga nggak pelit, nggak kikir kayak gitu kan. Terus nanti direvisi, revisinya seperti apa? Oh ternyata ada pengeluaran yang emang harus dikeluarkan, ini kita nggak tahu, zakat, tabungannya udah bisa beli rumah 3 gitu, tapi nggak pernah dizakatin. Nah misalnya gitu, gitu kan, sampai ke sana gitu. Dan itu kayaknya ada di mobile bankingnya BSI. Bank Syariah Indonesia ya, iya semuanya lengkap. Kayak waktu episode 1 ya. Iya betul, semuanya lengkap ya di mobile bankingnya.
saya juga mau ingatkan nih untuk sahabat Harmony Live nih yang ingin tahu program-program dari Milad kedua Bank Syariah Indonesia, bisa langsung scan barcode ya di layar masing-masing Anda, ada di sebelah kanan bawah ya. Oh, di sebelah sini saya berarti ya. Tinggal di scan barcode, bisa dilihat ada program-program apa saja nih di promo Miladnya Bank Syariah Indonesia 2 tahun. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga, kita membuka sesi pertanyaan ya untuk sahabat Harmony Live yang ingin bertanya langsung ke narasumber kita di sini. Nanti akan ada 3 penanya yang beruntung, 3 penanya terbaik yang berhak mendapatkan hadiah saldo tabungan masing-masing sebesar Rp150.000. Nah, sudah ada nih yang masuk nih ya pertanyaan-pertanyaan ke kita melalui kolom chat di video.com. Nah, langsung nih ya saya bacakan. Ini ada pertanyaan dari Chania Valencia. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana perhitungan mengajukan KPR dan bagaimana mengetahui bahwa KPR yang kita ambil cocok untuk kita dari perhitungan bunga. Ini kayaknya Mas Greget nih yang bisa menjawabnya. Nih Mas, gimana Mas perhitungan mengajukan KPR tuh gimana? Pertanyaan pertama terlebih dahulu. Iya, kalau balik ke rumus yang tadi ya, kemampuan kita misalnya pengeluaran tuh 100% ya, budget allocation, budgetingnya lah 100% gitu. Nah, cicilan kan maksimal 30%, ya diukur aja gitu. Jangan sampai misalnya nih gajinya 20 juta gitu, tapi dia ngambil KPR yang 15 juta gitu. Itu ada loh. Kejadian real tuh di masyarakat tuh ada. Dia memaksa ngambil 15%, akhirnya makan sehari sekali 15% 16 juta dari 20 juta penghasilan dia gitu ya. Sekali berarti ya itu. Berarti itu 75% loh cicilannya setiap bulan selama berapa tahun gitu kan. Jadi tiap hari makan sehari gitu kan. Sekali gitu, jadi makan sekali. Hanya karena itu. Nah, itu tidak matang perencanaannya. Jadi harus ngelihat juga misalnya maksimal 30%. Berarti berapa? 30% itu sekitar 4 juta, 5 juta misalnya begitu ya. 5 juta, 6 juta. Itu yang kita mampu gitu. Kemudian tadi milih rumah ya kalau cuman sendiri ya ngapain sih harus yang gede-gede banget kamar ada 20 kan nggak perlu juga gitu. Terus kemudian sesuaikan dengan usia menurutku. Karena salah satu keunggulan yang ada di BSI ini kan disesuaikan ya besaran angsurannya itu sesuai dengan kemampuan di usianya. Kalau misalnya masih generasi Z atau milenial, masih milenial muda gitu, masih bisa disesuaikan itu ya bagus gitu. Gitu sih. Sama yang terakhir menurutku juga kita harus melihat life expectancy ya. Kalau misalnya jangan sampai kita menghabiskan separuh hidup kita tuh untuk mencicil gitu. Jadi kalau bisa kayak misalnya ada pilihan 5 tahun, ada nggak sih? Nah, atau 10 tahun, 15 tahun, jangan yang ngambil 40 tahun gitu kan, atau 35, 25 lebih gitu kan. Itu kayaknya hidup kita habis untuk sana gitu. Jadi harus menikmati hidup ya. gitu. Oke. Menjawab pertanyaan kedua juga Mas Greget, barangkali bagaimana mengetahui bahwa KPR yang kita ambil ini cocok untuk kita dari perhitungan bunga kah atau seperti apa? Oh ya, kalau bunga sepertinya nggak cocok ya di sini karena kita kan kalau aku itu lebih menganjurkan yang syariah gitu. Jadi yang tidak pakai bunga gitu ya, pakainya margin begitu. Dan itu nanti juga ada kaitannya dengan kepastian angsuran tiap bulannya gitu kan. Kalau misalnya di syariah. Nah, hitungannya sama lagi ya kayak yang tadi. Kalau di syariah kan sebenarnya kita mencicil kepada bank ya, karena banknya sudah beli propertinya lebih dulu gitu kan. Itu kan prosesnya kalau mau lebih tahu lebih jauh, nanti tanya ke BSI misalnya gitu. Nah, kita bisa ngitung juga gitu. Oh, ternyata aku maunya yang segini dan bisanya segini. Ya udah, ambil yang segitu gitu. Sama kayak tadi penghitungan berapa pengeluaran maksimal untuk cicilan 30% tadi. Tapi juga ada beberapa orang yang bilang ya 40 boleh, ya terserah. Tapi kita tahu diri kita sendiri segimana mampunya gitu ya, amannya seperti apa gitu. Apalagi kalau punya tanggungan, pastikan kita ada di zona aman aja lah kalau masalah uang cicilan gitu. Oke, semoga terjawab Mbak Chania Valencia. Tadi 2 pertanyaan yang sudah dijawab langsung oleh Mas Greget. Ada pertanyaan berikutnya ini ada dari Kori Usada. Mengajukan 2 pertanyaan juga. Yang pertama, yang paling benar itu nabung beli cash atau KPR sambil berjalan? Kemudian pertanyaan keduanya, gimana nih ketentuan dari BSI untuk bukaan KPR? Nah, yang paling benar ya, kita jawab pertanyaan pertama dulu Mas Greget. Yang paling benar itu nabung beli cash ya, nabung dulu sampai uangnya kekumpul, atau KPR aja deh sambil berjalan? Nggak bisa dibilang paling benar ya, karena tergantung itu preferensi. Profil ya, profil preferensi juga ya. gitu. Jadi dia kalau misalnya mau nabung gitu ya, sampai kapan? Gitu kira-kira sampai kapan? Apakah sampai 30 tahun dia nabung baru bisa beli rumah,
berarti kan biaya yang dia gunakan selama 30 tahun untuk sewa rumah, itu kan berarti juga harus diperhitungkan. Jangan-jangan biaya sewa ini kalau misalnya ditabung gitu ya buat mencicil malah lebih cepat dapatnya gitu. Nah, tapi aku nggak mau riba gini-gini, ya pilih yang syariah misalnya gitu. Tapi aku nggak mau ini, itu. Semua ada ini kok solusinya, kita bisa bicarakan gitu. Jadi itu misalnya pilih nabung atau cicilan. Tapi kalau misalnya ternyata tabungannya itu 5 bulan, 5 bulan nih, atau 5 tahun terkumpul buat beli rumah 2 miliar, ya aku bakal usul nabung aja. Gitu. Misalnya 5 bulan terkumpul 2 miliar, mungkin mega influencer gitu, ya kan? Gitu. Jadi ya cicilan boleh, tapi pilih yang syariah. Oke, tapi jadi kalau boleh di highlight gitu ya, Mas Geget lebih prefer gitu kalau memang tabungnya sudah cukup ya lebih baik cash aja gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi itu case-nya sangat jarang banget ya, gitu. Apalagi untuk anak-anak milenial sekarang, generasi Z mau sampai kapan. Karena masalahnya tuh bukan hanya karena uangnya nggak ada, lahannya tuh nggak ada. Lahannya tuh nggak ada gitu. Untuk Billy dan Gisel gimana nih? Betul sih. Lebih milih mana? Waktu pas awal tuh kan kita memang sepakat emang nggak mau KPR dulu karena tempat tinggal dan kendaraan yang kita pakai sekarang cukup. Jadi balik lagi ke gengsi masing-masing gitu loh. Karena menurut aku apa yang kita pakai sekarang tuh cukup banget gitu. Kecuali yang tadi mungkin Mas Greget bilang bahwa investasi kedua, investasi gitu kan yang lain itu baru sih kita pikirkan. Makanya kenapa kita milih nabung. Karena yang kita pakai sekarang itu masih cukup dan itu juga nggak yang jauh dari impian kita gitu. Jadi kenapa? Makanya aku nggak tahu sih, cuman bener-bener di awal sebelum nikah tuh direncanakan sedemikian rupa biar setelah menikah tuh gak terlalu banyak keinginan-keinginan yang ternyata masih jauh banget dicapainya gitu sih. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya mau cicilan gitu ya, ketimbang tadi kita nabung lama tapi uangnya habis buat nyewa. Itu tuh yang harus diperhatikan. Jangan-jangan uang sewa, karena sekarang gini, di Jakarta sewa apartemen anak milenial kan di apartemen ya, nggak mau ngekos misalnya gitu. Itu sebulan 10 juta. Kemarin ada video viral di daerah Kemang nih, di apartemen per bulan berapa? 25 juta. Mendingan buat cicil KPR dong, gitu kan. Nah jadi kita harus perhitungkan itu, jangan sampai uang untuk sewa ini ternyata lebih boros karena hanya menunggu buat nabung tadi gitu. Jadi jangan maksain nabung terus, tapi bisa ke cicilan untuk KPR yang syariah gitu. Oke. Begitu Mbak Kori Usada, semoga terjawab. Nah itu nomor 2, barangkali Mas Geget bisa bantu nggak tuh? Ketentuan dari BSI untuk bukaan KPR tuh. Itu harus datang ke lokasinya BSI terdekat. Jadi udah banyak kok. Iya, boleh datangi cabang-cabang terdekat Bank Syariah Indonesia ya Mbak Kori ya untuk cari tahu bagaimana ketentuan dari BSI untuk bukaan KPR. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Kepalang-Palang ya, kalau mau cicil mobil via Bank Syariah Indonesia itu cara daftarnya gimana? Lagi ya, kita harus mengarahkan ya untuk langsung datang ke cabang terdekat. Tapi tadi seperti yang saya bilang ya bahwa Bank Syariah Indonesia ini punya program serba 2 ya. Jadi kalau mau cicil mobil, kemudian juga memiliki rumah impian, itu ada penawaran-penawaran spesial serba 2 dari BSI Gria dan juga BSI Oto gitu. Nah, jadi kalau tadi kita bincang-bincang nih ya, Mbak Isa dan juga Mas Billy, tertarik nggak dengan penawaran spesial dari Bank Syariah Indonesia nih? Untuk itu tadi baru aja mau bilang, karena kan kita awal tuh ya apalagi jalannya sudah ta'aruf dan lain-lain, pasti pengen menghindari riba gitu ya. Dan tadi udah kayak ngedip-ngedipin mata kayaknya boleh nih. Kita tuh nabung karena kita takut riba gitu. Kita tuh nabung kayak dari tadi tuh kayak udah mulai tertarik. Mungkin habis ini boleh ya punya khusus sendiri untuk langsung nanya ke BSI. Bisa bareng kali ya. Nah tadi saya lupa sampaikan nih untuk Mbak Kori Usada, kemudian tadi Mbak Valencia dan juga tadi pertanyaan dari Kepalang-Palang. Selamat 3 masing-masing Anda mendapatkan hadiah saldo Bank Syariah Indonesia sebesar Rp150.000. Nanti akan dihubungi langsung oleh pihak video.com ya. Anda semua adalah Mbak Kori, Mbak Kepalang-Palang dan juga Mbak Valencia merupakan 3 penanya terbaik di Harmony Live bersama BSI pada hari ini. Nah kita masih ngobrol-ngobrol sedikit ya karena waktunya kayaknya sebentar lagi akan berakhir nih, nggak sabar. Saya ingin bertanya, kalau untuk membagi keuangan antara istri dan suami nih kalau sudah berkeluarga,
apakah perlu rekening bersama di luar rekening pribadi, Mas Greget? Oh, aku harus ini diskusi sama istri dulu. Ya, jadi intinya itu istrinya belum ada. Nah, jadi nah, intinya itu sesuai dengan kesepakatan. Gitu. Kan ada juga kebijakan rumah tangga itu yang ya udah istri nggak perlu tahu gaji suami, tapi dicukupi segala kebutuhannya gitu. Apapun lah, udah cukup ya sudah kan, gitu. Tapi ada juga kepo lagi gitu ya. Tapi ada juga yang istrinya menguasai ATM rekening suaminya sampai suaminya kalau mau hobi itu harus minta ke istrinya. Ada juga yang begitu. Ada juga yang tadi kayak Mbak Isyal sama Mas Billy, jadi rekening bersama itu juga ada. Jadi menurutku kembali tidak ada yang benernya gimana gitu ya. Kalau mau tanya benernya gimana, kita mungkin bisa kembali ke sunnah gitu ya. Seperti apa? Ada banyak buku yang mengajarkan soal itu gitu. Jadi kesepakatan aja gitu. Tetap dengan prinsip bahwa nafkah itu dari laki-laki. Gitu. Okay. Tadi kalau Mbak Isa dan juga Mas Billy, 3 pos itu rekening bersama atau rekening sebelumnya terpisah? Rekening sebelumnya terpisah ya? Oh rekening gitu. sebelumnya terpisah, tapi yang satu itu yang jadi dan darurat itu rekening bersama. Rekening bersama ya. Oh, pertimbangannya apa tuh? Punya rekening bersama nih, barangkali bisa jadi insight untuk sahabat Harmony Life. Pertimbangannya sebenarnya banyak sih Kak, karena kan maksudnya menikah itu dan memang seharusnya gitu ya, satu untuk selamanya gitu lah. Jadi memang sudah disepakati bahwa memang rekening itu tidak akan dipisahkan lagi gitu kan. Jadi adanya rekening bersama buat aku sebagai menteri keuangan di rumah tangga ini itu penting buat dana darurat. Dana darurat kan bukan cuma dipakai untuk istri aja gitu, tapi untuk suami, untuk anak juga untuk ya anak, gitu. ya. Kecuali yang tadi gitu, sebenarnya walaupun kalau aku pribadi sama sih, pendapatan misalnya masuk nih ya, udah selama sebulan kita evaluasi ada berapa, baru nanti untuk bulan depannya aku bagi. Jadi setiap per bulan tuh kayak dievaluasi segini, aku bagi untuk ke rekening yang suami, biasanya di rekening suami ini yang kebutuhan sehari-hari. Karena pasti dari dia gitu. Kalau aku yang mempersiapkan, kalau kita mau liburan kemana, dari sini gitu. Nah dana darurat ini kita secara bersama lah gitu untuk memikirkannya. Ini kalau dari segi perencanaan keuangannya ini rumah tangga Mbak Isa dan juga Mas Billy nilainya udah berapa nih Mas? udah cukup baik lah ya. Oh nanti aku nilai jelek biar konsultasi dong. Gitu. Gitu aja. Tapi tadi kan Mas Billy sudah sampaikan ya bahwa perahu ini kan tidak selamanya akan indah gitu ya. Sudah punya ini nggak sih jurus-jurusnya gitu kalau nanti kita ada sampai ada krisis keuangan, tiba-tiba nggak sesuai dengan perencanaan keuangan, ini apa yang mau dilakukan ini sudah ada apa ya? Barangkali dana darurat dikeluarin kah atau gimana? Pasti sih, dana darurat kan pasti untuk darurat gitu kan, untuk keadaan darurat gitu. Tapi meminimalisir itu meminjam atau berhutang yang ada bunganya gitu, itu sangat dijaga banget ya, gitu karena ya menghindari riba gitu ya. Itu pasti salah satu dari kebahagiaan juga yang Islam ajarkan gitu kan. Makanya kenapa riba itu sangat inilah gitu bisa dihindari gitu. Dan makanya kenapa betul tadi kayak syariah tuh udah sering banget ditemui, nggak susah juga buat kita gitu yang tadinya kita berdua takut untuk KPR, ternyata di BSI juga bisa gitu dan mudah gitu. Jadi yang tadi dana darurat pastinya gitu yang akan kita persiapkan gitu dan penting sih kan itu. Oke, baik, nggak terasa ya ternyata perbincangan kita ini sudah berada di ujung acara. Ini saya sampaikan sekali lagi terima kasih Mbak Isyal, Mas Billy dan juga Mas Greget sudah berbincang-bincang bersama kita sama-sama mencari ilmu bersama. Betul. Ya. Tapi sebelum kita berpisah di sini, kayaknya nggak afdol nih ya kalau kita nggak mendokumentasikan terlebih dahulu pertemuan kita hari ini. Jadi kita boleh sama-sama berfoto bersama ya. Nanti di masing-masing tempat duduk saja. Nanti dalam hitungan ketiga boleh lihat kamera dan perlihatkan senyum terbaik. Baik ya. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Greget Kalabuana, Ratu Isyal dan juga Billy Jo yang sudah berpartisipasi, bergabung meluangkan waktu bersama-sama para sahabat Harmony Life pada sore hari ini. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya bersama kita.
Dan terima kasih juga tentunya kami ucapkan untuk para pemirsa sahabat Harmony Live yang sudah menyaksikan acara Harmony Live ini dari awal hingga akhir. Oh ya, bagi kamu semua yang mau belajar dan menonton program Harmony Live lainnya oleh Bank Syariah Indonesia ini, bisa langsung aja cek YouTube-nya Bank Syariah Indonesia. Ada berbagai topik finansial lainnya yang relate banget sama kita. Dari mulai tips mengatur keuangan sampai cara menyiapkan dana untuk naik haji. Semua bisa langsung kamu tonton di Harmony Live. Nah, begitu juga saya mau ingatkan kembali nih ya bahwa ada penawaran spesial serba 2 dari BSI Auto, yaitu spesial margin setara 2,22% flat, bisa DP mulai dari 0% untuk mobil baru, diskon admin 2 juta untuk mobil baru, kemudian juga cashback Rp500.000 untuk mobil baru, diskon admin 20% untuk mobil bekas hingga free 2 kali angsuran untuk motor selama periode Februari dan juga kuota terbatas. Dan gak kalah penting juga nih penawaran spesial serba 2 dari Bank Syariah Indonesia Gria, yaitu spesial margin setara 2,22%, EFFPA tetap 1 tahun, kemudian angsuran pasti sampai lunas, cashback dana sampai dengan Rp2 juta, DP mulai dari 0% serta bebas biaya administrasi dan appraisal. Jangan lupa ya untuk periode program spesial serba 2 ini dari BSI Auto hanya berlangsung dari 1 hingga 28 Februari saja, dan untuk BSI Gria berlangsung dari tanggal 1 Februari hingga 31 Maret. Jadi buruan ikutan sebelum promo atau program spesialnya berakhir, dan untuk apply BSI Gria bisa melalui website rumahimpian.id atau tinggal datang ke kantor cabang BSI terdekat. Untuk apply BSI Auto bisa melalui BSI Mobile atau website bsiauto.move.co.id, atau tentunya bisa juga langsung datang ke kantor cabang Bank Syariah Indonesia terdekat. Informasi detail mengenai promo Milad BSI Spesial Serba 2 bisa dilihat di website BSI www.bankbsi.co.id. Akhir kata, saya Paramita Sumantri pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat Harmony Live. Sampai berjumpa di episode lainnya. Saya Paramita Sumantri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Burat. Hai, hanya di BSI Milad Spesial Serba 2. BSI Auto margin mulai setara 2,22%. BSI Auto Spesial Serba 2. Bank Syariah Indonesia. Ini kan... Wow. Emang ngagetin, hanya di BSI Milad Spesial Serba 2. Margin mulai setara 2,22%. Segera ajukan sekarang. BSI Gria Spesial Serba 2. Bank Syariah Indonesia.